Kan ini saya sering nih Pak, orang tuh berekspektasi renov tuh pasti jauh lebih murah. Mau ngerenov rumah 6x12 satu lantai jadi 2 lantai. Enaknya kira-kira nih buat kalau teman-teman perlu mengira-ngira dikali kisaran berapa Pak? Satu proyek tuh butuh berapa lama Pak? Kira-kira ini biar teman-teman kalau mau cari kontraktor mau bangun rumah itu bisa ngira-ngira Pak. Balik lagi di konten Farkonik Go Vlog. Nah, sudah lama kita tidak bergovlog-govlogan. Jadi kali ini kita mau ngobrol bersama salah satu rekan kontraktor kita yang gelarnya paling panjang. Terus juga ini kontraktor hits se-Indonesia cabang Jawa Timur. Tapi masih terus Jawa Timur. Kita nanti akan lihat ke ada 2 proyek ya Pak ya di area Surabaya Timur aja ya, karena kalau kita keliling semua sampai ke barat nanti videonya nggak habis-habis. Selain itu kita juga bersama dengan konten creator kita di belakang sedang sembunyi karena dia minimalis. Travel pack. Nah ini perkenalkan namanya siapa Pak? Calvin Limantoro. Oke, dari kantor Cal.idn sama Metalworks.idn. Oh iya, ngomong-ngomong buat teman-teman yang mungkin lupa ya, Pak Calvin ini adalah orang yang kalian menghujat saya karena narasumbernya kok tidak banyak bicara, arsiteknya kok ngobrol terus. Hei, ini konten saya. Jadi suka-suka saya mau ngomong banyak atau enggak. Jadi kali ini kita kasih kesempatan Pak Calvin untuk bicara panjang. Oke, siap. Sekarang ini proyeknya sedang jalan di mana aja, Pak? Kalau yang mau kita tangin sekarang kan di Klampis 1 sama di Rungkut. Jadi kalau proyek yang jalan kan banyak, Pak. Di barat ada, di Pakuan City ada. Pakuan City, oke. Nah, Pak Calvin ini juga yang bangun kantor kita kemarin ya. Wah, benar. Kantor Farkonik tercinta itu juga dibangun oleh HQ. Betul. Ya itu Pak video yang saya dicek kok saya ngomong terus. Nah, Gitu. jadi Pak Calvin sambil OTW nih kita mau kasih tips sedikit nih ke teman-teman. Kalau dunia kontraktor ini kan sekarang banyak penipuan ya Pak Calvin ya. Oh, banyak. Ya kita punya klien ya Pak ya, yang dulu Yang 2 tahun lalu sudah pernah dikasih penawaran. Nah, penawaran oleh berbagai kontraktor, namun ternyata akhirnya pakai tukang langsung. Ada akhirnya balik lagi ke Pak Calvin akhirnya untuk dituntaskan karena kemarin tertipu sampai 100 juta lebih Pak. Dengar Pak. Gitu. Iya. Ya apa namanya proses pembelajaran kehidupan. Proses pembelajaran. Betul. Ya, nggak ada yang perlu disesali. Nah, atas dasar itu Pak Calvin, kita boleh buka topiknya dengan kira-kira ada tips nggak Pak? Kalau mau milih kontraktor itu harus gimana Pak? Ya, ini berarti disclaimer dulu pribadi dari saya ya. Iya betul. Yang paling pertama itu paling penting tahu dulu orangnya yang mau bangun ini siapa sih. Oke. Terus backgroundnya itu apa ya kan? Berarti cek dulu background dari kontraktornya. Ya kalau zaman sekarang kan macam-macam ya backgroundnya ya. Yang tukang bakso aja jadi kontraktor juga bisa ya kan. Oke. Ibu rumah tangga jadi kontraktor tiba-tiba juga bisa ya kan. Bisa. Nah, tapi kan kebanyakan orang mikirnya kan kerjaan kontraktor itu gampang ya. Kalau menurut saya sih ya memang susah. Memang susah. Oke. Iya. Jadi harus trusted pertama. yang Terus pertama. yang kedua Pak. Kalau ya menurut saya yang kedua yang pasti dia harus punya tuh backingannya. Jadi kalau pertama kan lihat ya ini orangnya kontraktornya A. Yang kedua kita lihat dari timnya sih. Kalau menurut saya loh ya. Oh, backingan ini backingan tim maksudnya ya Pak ya. Timnya ya, kalau di kontraktor kan lapangan. kita nggak one man show aja Pak. Oke. Iya, itu- Saya sempat salah kira Pak. Saya kira perlu backingan nih mau gulat loh apa Pak? Bukan Iya. Pak, bukan backingannya preman. Oh, bukan. Tapi biasanya tim. Karena kita ini kerja ini Oh iya. dunia sipil ini nggak bisa one man show. Semua saya. Nanti yang pesan material saya, yang ngitung RAB saya kan nggak bisa. Oke, jadi selain pertama ownernya ya ibaratnya figur yang ketemu kontraktor ini trusted, kedua kita cek dulu timnya ini benar-benar mumpuni nggak gitu ya. Saya juga sering ngomong Pak, barangkali
ternyata kontraktor atau arsitek saya ini cuman pinter ngomong, tapi Nah. kerjaan nggak bagus, itu kan bahaya. Itu repot. Ah, Kalau kerjaan nggak bagus ya apa? Yang penting tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki. memperbaiki, oh iya. Soalnya kadang-kadang kan kita punya ibaratnya tukang lah ya. Biasanya kerjanya bagus, tapi kalau suatu saat dia lagi nggak mood gitu kan, lagi ada masalah. Karena saya dulu punya tukang yang ada dalam proses cerai, itu benangannya yang biasanya kenceng jadi meledak, Pak. Jadi Oh iya. ada efek emosional ternyata. Karena berarti- kita kerja ini menggunakan human ya, Oke. bukan mesin, Pak. Berarti lurusnya sebuah benangan tuh ditentukan dari Mood kisah pekerja. cinta tukang masing-masing. Iya. Oke. Tapi gini. Tapi Anda berhentikan nggak waktu itu, Pak? Enggak. Enggak ya, coba Anda berhentikan, masuk berita, Pak. Bunuh diri. Kok bisa? Oh iya. Sudah diceraikan, dibubari pekerjaan Selesaikan dari pekerjaan. karena benangan tidak kencang gitu. Wah. Waduh. Tapi banyak ya kontraktor yang kerja sendiri itu banyak. Contoh nggak jauh-jauh lah ya. Orang tua saya sendiri kan kontraktor. Oke. Itu pun juga one man show. Oke. Karena memang basically dia itu individualnya tinggi ya kan. Jadi apa-apa mau jadi sendiri. Itu nggak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Cuman at least pekerjaannya itu dari dia sendiri. Jadi papa saya meskipun one man show, dia tetap semua pekerjaannya dia handle. Oke. Kan ada tuh kontraktor yang begitu dapat kerjaan langsung lempar sana. Oh iya iya, pakai ngesup ya Pak ya ibaratnya. Dingesupi lagi ya, Oke. nggak jelas itu Pak. Itu problemnya adalah harganya juga akan jadi lebih mahal. Satu, pasti. harga lagi mahal. Dua, pasti lebih banyak drama. Contoh kalau Oh iya, saya benar-benar. tukang ya, tukang nggak cocok, nggak saya berhentikan ganti tukang lain ya kan. Oke. Nah, kalau ini kan sudah ada ikatan kontrak dan uang. Oke. Owner kontrak ke bapak kontrak ke subkon bapak kontrak ke tukangnya lagi kan ribet jadi. Oke. Jadi at least si orang itu punya timnya sendiri lah, pekerja. Nah, contoh kayak saya ini kan mengikuti dari bapak saya kan memang tukang harus dia sendiri. Memang saya banyak proyek, tapi saya pisahkan timnya, saya pisahkan. Oke. Karena kalau digabung semua, kalau nanti mogok satu proyek semuanya mogok. Dia harus Oke. nangkep bisa satu-satu lah paling. Baik. Nah, bicara soal tim nih Pak Calvin. Ini yang kalau di cal.idn Pak, itu kalau misalnya bikin kerja bangunan, apakah satu tukang itu one for all gitu? Atau Oh, ada enggak. bagian-bagiannya Pak? Yang baik itu kayak gimana Pak? Nah, kalau saya tak bisa. Bahkan yang mutlak saya bisa sekarang itu ya cal.idn dan Metalworks. Oke. Itu kan besi dan teknik sipil ya. Itu benar-benar saya bisa karena itu udah nyambung. Jadi tetap kalau misalnya pekerjaan rumah butuh besi kan banyak tuh Pak. Kanopi, railing, fasad, second skin itu. Kawat gigi. Oh bukan. Bukan. Oh. Rangka atap itu kan besi semua, tapi itu Oke. saya pisahkan. Jadi orangnya itu beda. Nanti di breakdown lagi dari pekerjaan sipil itu ya. Tukang listrik itu beda, tukang bangunan itu beda, tukang finishingan itu beda. Finishingan yang masang granit, yang bikin benangan itu beda lagi dengan finishingan yang ngecat. Jadi kita ngecat sama tukang plafon itu udah beda. Jadi kita masuk orangnya itu beda-beda. Orang pelambing aja beda Pak. Berarti kalau bisa yang baik itu jangan cari yang satu tukang untuk semua ya. Nah, Itu- karena jujur aja ya, kan nggak semua manusia itu bisa semuanya ya. Oke. Bisa pun ya bisa, tapi sekadar bisa. Nah, kalau saya ini kan maunya yang perfect ya. Kalau bisa satu orang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat ya. Oke. Kalau orang ini bisanya berenang, ya suruh berenang aja ya, jangan suruh terbang ya kan. Iya ya, itu sama halnya contohnya kayak ini konten creator saya. Masa mau saya suruh ini masang pintu gitu. Wah. Kan nggak bisa dia. Bener. Karena apa kurang tinggi. Yang bawah bisa. Yang bawah Yang bawah bisa. Yang atas nggak bisa. Yang atas nggak bisa. Iya. Pasti kan konten creator ini kena lagi padahal dia lagi. di belakang sembunyi. Itu berkatnya juga banyak. Wah bener-bener. Terus Pak Calvin, kan proyek yang jalan banyak nih Pak. Nah, rata-rata Pak, ini dari pengalaman nih, satu proyek tuh butuh berapa lama Pak? Kira-kira ini biar teman-teman kalau mau cari kontraktor mau bangun rumah itu bisa ngira-ngira Pak. Kalau satu lantai itu bisa 4-6 bulan. Satu lantai bisa 4 sampai 6 bulan. Tergantung Ya, ukuran gampang lagi banget, ya. fondasinya gampang banget. Kita nggak perlu ngecor lantai 2 juga. Oke. Kalau 2 lantai idealnya ya 8 sampai 10 bulan. Tergantung luasan ya. Oke. Cuman nggak bisa ngomong luasan yang kecil itu bakal lebih cepat karena nggak, repotnya sama aja. Repotnya Oke. sama aja. Jadi kita melewati hal yang sama aja dan menunggu waktu sama aja. Jadi ya
kasarannya orang lebih kayak gitu lah. Kalau rumahnya lu lebar banget 3 lantai itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun sampai 1 tahun lebih lah, 12 sampai 15 bulan. Iya. Itu paling cepet sih, ideal lah. Tapi 1 lantai juga bisa 1 tahunan, Pak. Oh iya. Kalau bikin rumah 1 lantai tapi 1 hektar, Oh iya bisa. Benar. tapi belum pernah ada, Pak. Itu bikin pekarangan namanya, Pak. Gudang itu, Pak. Gudang aja hitungannya bulan. Gudang Cuma cepat. 3 bulan. Oke, berarti nah kalau itu bangun dari nol, Pak. Kalau renovasi nih yang sering nih, Pak, kan kita juga banyak dikontak orang nanya renovasi. Bener. Renovasi itu penentuan waktunya gimana, Pak? Renovasi itu yang lama dari awal itu penganggarannya, Pak. Bukan pekerjaannya. Yang lama itu malah kita kan serba repot ya, Pak. Renovasi itu tambal sulam. Kadang-kadang kita ngeplot, ngestimasikan ini ada strukturnya, ternyata nggak ada, kita bikin ulang lagi. Jadi dari awal perencanaan itu lama, terus waktu kerjaannya juga lama. Karena ada double, Pak. Kita bongkar dulu baru kita bikin ulang. Oke. Kalau dari nol kan kita nggak pakai pekerjaan bongkar. Ya meskipun pekerjaan bongkar itu hitungannya cepat 2 sampai 3 minggu. Tapi kan tetap aja buang waktu. Nah, kalau renov ya, Pak ya, itu lantai. ya kita katakan kan ini saya sering nih, Pak. Orang tuh berekspektasi renov tuh pasti jauh lebih murah. Setahu saya itu kan belum tentu ya, Pak ya. Belum tentu. Contohnya kadang yang orang nggak ngerti itu, Rumah saya 1 lantai ini mau saya jadikan 2 lantai kan berarti cuma bayar setengah. nah itu gimana, Pak? Yang bener, Pak? Itu salah sih. Salah kan? Kan pondasinya kan dari lantai 1 aja. Karena apa, Pak? Satu, pondasinya berubah total. Berubah total, pasti kita Oke. bikin pondasi ke 2 lantai. Ya makanya kan saya selalu bilang kemarin. Dari lantai 1 ke lantai 2, bongkar aja lantai 1 ya sekali. Oke. Kita loh cuma mempertahankan apa paling dinding tengah-tengahnya aja sama pinggir itu pun nggak banyak paling dinding. Oke. Dan dindingnya pun kalau sudah umur lebih dari 20 tahun ya bos, worth it lah. Bongkar ya lebih mending daripada nanti hasilnya ngesip semua. Kadang-kadang catnya itu ya sepele loh. Jadi kalau- pondasinya tadi karena kalau mau jadi 2 lantai harus berubah total. Berubah, Terus kedua juga ring balok ya, Pak ya. Balok atas itu kan kalau Iya. pasti kan ngulang lagi ya. Bener, Jadi sebenarnya 1 lantai mau jadi 2 lantai setara hampir kayak bangun dari nol. Lantai 0. Bedanya- Lagian kalau bapak bikin dari lantai 1 ke lantai 2, lantai satunya pasti ngecat ulang. Granit iya. ulang, kan granitnya pasti pecah dong. Masa kita renovasi 2 lantai satunya nggak rusak kan nggak mungkin. Oke. Berarti itu yang Terus- perlu dipertimbangkan. Nah, pemipaan, kadang-kadang kalau renovasi rumah lama ya, apalagi rumah lama itu kebanyakan itu jalannya udah tinggi daripada bangunannya. Oke. Nah, kalau jalannya ada lebih tinggi dari bangunannya daripada Pak punya rumah baru tapi pemipaannya lama, mending bongkar sekalian pemipaannya ditinggikan lagi supaya apa? Supaya waktu nge-flush toilet itu airnya nggak balik, waktu hujan nggak banjir dari belakang. Soalnya percuma rumahnya udah ditinggiin, pipanya tetap di bawah got. Ya percuma, pasti ya nyembeng akhirnya. Oke, berarti ngetinggikan itu ya, Pak ya. Ngetinggikan itu juga akan jadi case ya. Bener. Oke. Bicara renov tuh kadang juga orang ini ya, Pak. Kalau bilang, oh ini kan cuma ngubah fasad lah, dikira ngubah fasad murah. Biasanya estimasi nih, Pak. Misalnya mau ngerenov rumah 6 kali 12 1 lantai jadi 2 lantai. Enaknya kira-kira nih buat kalau teman-teman perlu mengira-ngira dikali kisaran berapa, Pak? Kalau ngira-ngira ya. Iya, kasaran aja, Pak. Kalau menurut saya kalau mau ngira-ngira kasaran diambil termalnya sekalian. Ya mungkin bisa 5.500.000 atau 6 juta per meternya. Kasaran aja nggak apa-apa. Oke, itu Soalnya dibudgetkan paling minim pun ujung-ujungnya kebanyakan klien itu apa ya? Nggak ngomong ya, tapi kebanyakan mereka itu akhirnya menambah-nambah sendiri. Kamu kan itu tak gede, gede. Terus aku mau lakonnya tinggikan lagi 4 meter. Nah, desainnya pernah 3 meter jadi 4 meter kan repot ya kan. Oke, berarti amannya dianggap malah kayak wis anggap aja bangun dari nol ya, Pak ya. Anggap aja ngitungnya bangun ya. dari nol dulu. 5 jutaan ya. Iya. Gitu. Karena juga renov tuh lebih ke arah perlu ngelihat dulu lokasi ya, Pak. Keadaan Bener. existing juga seperti apa. Kalau kalian mau renov harus pikirkan kira-kira renovasiannya itu dilalui daerah mana aja. Contoh kalau kalian renovasi taman belakang itu depan rumah bakal kotor semua, ujungnya kalian bakal ngecat semua itu. Meskipun dari awal karena saya sudah jelasin ya, Pak. Ini kalau bangun belakang tidak 2 lantai, depan pasti kotor. Oke. Nah, Anda nggak percaya tuh. Akhirnya setelah jadi lantai 2 belakang,
depannya akhirnya direnov sekalian ya kan, sama aja seperti yang saya bilang dulu ya. Oke. Nah ini kebetulan kita udah sampai Pak. Kita parkir dulu. Oke, sekarang kita udah ada di proyek yang pertama teman-teman. Jadi kita sama Pak Calvin mau coba lihat ini proyek SS House di Kelampis. Yuk langsung kita lihat. Nah, ini area depan sudah mau jadi. Ini udah masuk ke tahap finishing teman-teman. Jadi sudah ketutup semua ya. Sekarang lagi kerja plafon ya. Nah ini kebetulan Pak Calvin membawa kru bajak lautnya ya kali ini. Ini perkenalkan namanya siapa Pak namanya Pak? Rio. Oh iya. Pembohong, kau pembohong. Ini timnya Pak Calvin. Lalu yang di sebelah sini, nah ini adalah cleaning service-nya Calvin. Permisi, saya bersih-bersih dulu ya. Oh iya. Ini mungkin wajah-wajah yang tidak asing ya dulu. Nah, ini yang cleaning service yang asli. Gimana Pak Calvin? Ini Gimana Pak? progresnya sudah sampai mana Pak? Ini tahap finishingan, habis gini mau cat tekstur yang bagian taman. Oke. Udah sih selesai. Ini aluminiumnya tinggal tunggu pintu aja. Oh kemarin case tersusah bikin rumah ini apa Pak? Case tersusahnya adalah struktur depannya. Oh struktur depannya. Saya kira case tersusah bangunan depan itu tonggo. Bukan Bangunan waktu itu kan miring-miring. requestnya itu miring, tapi ada cantilever 3 meter kan susah ya Pak. Oke. Akhirnya kolom yang tengah itu buat ya Bang. Oke. Kolomnya nggak boleh timbul dari dindingnya, repot kan? Oh, permintaan dari kliennya. Iya. Banyak minta ini kliennya. Wah, Untung teman ya. untung teman. Heeh. Sekarang dalam-dalam tinggal apa Pak Calvin? Dalam ini kita tinggal masang kayu, Tinggal masang kayunya. tinggal masang kayu anak tangga. Oke. Habis itu kita finishing ulang. Oke. Cuman udah jadi sih ini tangganya. Cuman kan nunggu kaca terpasang, akhirnya sekarang kita pasang. Dengar-dengar ini yang part yang paling dibangga-banggakan dari rumah ini. Oh iya lah. Kalau kalian, Railing kacanya kalau ya? kalian nggak cukup kaya, jangan main railing kaca. Apalagi strukturnya kayak gini jangan ya. Oh iya. Ini full metal ya Pak ya? Saya Full coba- metal coba. ini. Aslinya saya maunya angkor di kanan, WF-nya di sebelah kiri ya kan. Aslinya WF-nya di Aslinya. kiri, lebih mudah. Iya, tapi karena si bapak klien ya kan minta WF tengah aja biar kelihatan ngawang. Ya, akhirnya saya bikin ngawang ya kan. Ini aman Pak ini Pak? Aman. Loh berarti ini nanti emang bolong. Bolong. Terus cuman tutup atasnya. Tutup atasnya. Oke, atasnya tutupnya pakai kayu solid. Solid dong. Ini, oh, ini dengar-dengar yang punya rumah itu agak wibu Pak, pecinta One Piece. Kok Dia bisa, memang Pak? pengen kayu-kayu kayak Oh. kapalnya Luffy Pak. Oh gitu. Nah, atas-atas juga plafon udah jadi. Udah. Jadi yang bertanggung jawab di sini kan Bapak Edva. Heeh. Tapi kita double check, triple check. Jadi Ibu Yovita ngecek lagi. Ya nanti saya datang ngecek lagi yang belum dicek sama Ibu Yovita apa. Oh, tahapannya begitu. Iya, karena udah dicek semua orang aja yang kelewatan, apa nggak dicek. Oke. Ini di lantai 2-nya ya. Sangar juga ya Pak ya ternyata. Duh, iya. Ternyata railing kaca ini tidak mengecewakan. Tidak salah ini dibangga-banggakan oleh pemilik rumah ya. Kenapa? Ini simbol kekayaan. Kata teman saya yang punya rumah ini Pak, walaupun plafon gipsum biasa, pintu juga bukan kayu solid, yang Grande penting 60 railing kaca. ini nggak ada. Bener. Ini biasa-biasa kan dikasih ini kan Pak, lampu sampai bawah kan. Saya tidak yakin Pak, karena budgetnya udah habis buat bayar railing kaca. Nah ini juga dulu, seingat saya di rumah ini tuh yang jadi spot favorit nih ini kamar mandinya. Oh iya itu. Ini request khusus ini. Awalnya mau ada dudukan, Itu kan di shower. tapi setelah direnungkan kembali tidak jadi. Akhirnya duduknya di toilet. Dapat memantau proyek tetangga. Nih guys, di bolong-bolong ini tujuannya apa coba ya. Jadi terpaksa kita nambahin balok lagi tuh di atasnya tuh. Oh, Nggak ngawang sama gitu. agak susahnya pertemuan railing kacanya ya Pak ya. Iya. Kita dekati aja Pak. Ini spot yang paling dibanggakan sama klien kita. Iya, saya juga baru menyadari ya Pak ya. Railingnya Ini kaca. railingnya kaca, ininya ngawang, Nah. ininya miring-miring pula ya. Mereng-mereng, kayu, tapi nggak Ini solid. apa? Ini Duma. Loh? WPC. Oh, bukan PVC. WPC dong, PVC. Atas juga WPC? Wah, menghina. WPC. Oh. Buat plastik komposit, bos. Senggol dong. Senggol dong. Senggol dong.
Ini fungsinya pertamanya buat plafon ya. Tapi kita akali dengan berbagai cara akhirnya jadilah TV. Ini proyek berapa lama Pak kemarin Pak? Berarti 6 bulan? Iya, sekitar. Ini bangun dari nol ya, jadi dari rumah lama dirobohkan, dibangun, ini kurang lebih 6 bulanan, sudah mau selesai, sudah mau serah terima. Benar. Berarti nanti nextnya kita perlu untuk tes lighting ya Pak ya? Iya. Di sini. Ini belum serah terima aja sudah dibayar lunas motornya Pak. Memang. Enggak kaleng-kaleng memang. Makanya bisa beli railing kaca. Ah iya. Railing saya sih masih besi Pak. Oke, kalau gitu kita habis gini langsung lanjut menuju ke proyek kedua ya Pak ya, di Oke. Rungkut. Kita mau keliling dulu sebentar, terus langsung OTW lagi. Gas. Let's go. Kalau mau bangun itu agak fleksibel sebenarnya loh ya. Kalau mau dari 4 jutaan tuh bisa.